Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Haji Mustoharudin MPD dan Bapak Sunata SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi abad 21. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nur Sabani dengan NPM 215060106 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3C. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi hasil resume pada pertemuan keempat mengenai integrasi karakter literasi. Gerakan literasi sekolah. A. Literasi. Literasi sebuah aktivitas membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditory. Di abad 21 ini termasuk kemampuan literasi informasi menurut Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa ini mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Nah, literasi juga mempunyai makna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan adanya pengetahuan, bahasa, dan budaya. Di bagian B, yaitu gerakan literasi sekolah atau bisa disingkat dengan GLS. Nah, gerakan literasi sekolah ini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dan melibatkan warga sekolah. Hal ini menjadi pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya. GLS juga menjadi gerakan sosial dengan dukungan kolaborasi berbagai elemen dengan upaya untuk mewujudkan pembiasaan membaca siswa. Lalu di sini bagian C yaitu komponen literasi, yang di mana komponen literasi ini terbagi menjadi 6 bagian dan memiliki pengertiannya masing-masing, seperti literasi dini. Literasi dini ini merupakan kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Yang kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, hingga berhitung. Nah, literasi dasar ini berkaitan dengan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga, ada literasi perpustakaan. Nah, literasi perpustakaan ini memberikan pemahaman cara membedakan fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, literasi media. Literasi media ini yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti cetak dan elektronik. Yang kelima, literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada literasi visual. Literasi visual ini menjadi pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan kemampuan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan martabat. Kita di next. Di sini ada bagian D yaitu GLS, Gerakan Literasi Sekolah dan Penumbuhan Budi Pekerti. Nah, GLS dan penumbuhan budi pekerti ini mempunyai dampak yang diharapkan, seperti program literasi sekolah yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat agar budi pekerti peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ciri-ciri ekosistem sekolah yang literat yaitu yang pertama, menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat belajar warganya. Yang kedua, semua warga sekolah menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama.
Yang ketiga, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Yang keempat, memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosial. Dan yang terakhir, mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. Kita di next. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan GLS. Dalam tahap pelaksanaan GLS ini terbagi menjadi 3. Ada tahap ke-1, kedua, dan ketiga. Yang dimana tahap ketiga tahap ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, tahap ke-1 atau pertama, kebiasaan dan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Nah, memiliki tujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Tahap yang kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi dengan bertujuan kemampuan memahami bacaan dan mengolah, kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan, dan tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi dengan tujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks, buku bacaan, pengayaan, dan buku pelajaran. Nah, dalam tahap pelaksanaan GLS ini terdapat fokus kegiatan dalam tahap literasi sekolah. Ini termasuk struktur seperti pembiasaan, pengembangan, dan pelaksanaan. Selanjutnya ini adalah sebuah kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai integrasi karakter literasi. Baik, kepada Bapak dosen, mungkin cukup sekian materi hasil resume mengenai integrasi karakter literasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.